Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi untuk membahas materi ya. Sekarang di kelas 2 pada tema 5 mata pelajaran PKN di KD 3.1. Nah, ini di tema 5 ya. Di persiapan untuk semesternya anak semuanya untuk kelas 2-nya. Oke, kita bahas sama-sama. Ini di buku Pustaka Persada ya. Untuk persiapan semester anak-anak semuanya. Untuk belajar PKN di KD 3.1, di sini ada soal yang pertama. Di sini mengenai 1. Coba, kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan bunyi Pancasila sila keberapakah itu? Mudah sekali ya, jelas ya. Kalau kemanusiaan yang adil dan beradab, ini adalah bunyi Pancasila, yaitu sila ke-2. Kalau sila ke-1 apa? Ya, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian kalau sila ke-1 masalah ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian sila kedua yakni mengenai kemanusiaan yang barusan dia. Kemanusiaan. Kemudian sila ketiga masalah persatuan Indonesia. Sedangkan sila keempat yaitu masalah kerakyatan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sedangkan sila kelima yaitu tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ke-1 dilambangkan dengan namanya bintang. Sila kedua dilambangkan dengan apa? Ya, pintar sekali, rantai. Kemudian sila ketiga yakni apakah itu? Pohon beringin. Kemudian sila keempat kepala banteng, dan sila kelima adalah padi dan kapas. Jadi seperti itu. Kalau ini masalah Tuhan. Jadi masalah kita berdoa sebelum memulai pembelajaran. Contohnya, kalau kemanusiaan ini apakah contohnya? Misalnya kita membantu fakir miskin, memberikan uang kepada pengemis, itu adalah contoh kemanusiaan. Kalau persatuan, misalnya kita bekerja sama untuk mengerjakan tugas kelompok, kemudian kerja bakti, itu contoh persatuan. Sedangkan kerakyatan ini contohnya masalah musyawarah atau rapat. Misalnya kita menentukan ketua kelas, jadi pemilu. Itu. Kalau kelima, ini masalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kita memperlakukan seorang dengan adil. Jadi kita menghargai hak dan kewajiban. Kalau kita setelah meminjam buku di perpustakaan, ya kita harus mengembalikannya tepat waktu. Itulah contoh keadilan. Jadi seperti itu ya. Ada yang tanyakan tentang nomor 1? Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan di nomor 2. Nomor 2, pengalaman di sekolah yang sesuai dengan sila kedua Pancasila, yakni sini ada pekerja sama saat ulangan. Janganlah. Mengantarkan teman yang sakit ke UTS, ya ini benar sekali. Berbagi makanan hanya kepada teman yang disukai, jangan. Kita harus tidak boleh pilih kasih ya, bersatu di situ. Jadi jawabannya jelas yang B. 3. Untuk menentukan ketua kelas yang baru diadakan musyawarah, ya kelas lah. Kalau di sini kontennya adalah kelas, ya berarti ya kelas. Kalau misalnya kepala desa, jadi desa. Kalau di rukun tetangga atau RT, ya RT. Seperti itu di masyarakat dua ini. Oke, gampang ya ini ya. Oke, kalau di nomor 4, perilaku yang merupakan bentuk pengamalan sila keempat Pancasila yaitu adalah apa? Menghormati orang yang sedang beribadah. Ini jelas, ini sila ke-1. Menentukan tujuan wisata dengan musyawarah, sila ke-4 ya. Sila ke-4. Berbagi bekal dengan teman sebangku. Ini sila ke apa? Berbagi ya ini ya, 2. Jawabannya yang B, karena di sini sila ke-4. Mudah sekali. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud dengan jalan pembangunan di kota-kota besar saja, jangan, tidak merata nanti pembangunannya. Pendidikan yang tidak merata, jangan juga, tidak boleh lah. Pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia jelas sekali. Jadi ini dia jawabannya. Ada yang tanyakan? Mudah sekali ya. Inilah soal-soal di tema 5 PKN KD 3.1 kelas 2.
Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita membahas tema 6 kelas 2 pelajaran PKN, yakni di KD 3.2. Semoga nanti bisa membantu adik-adik semuanya untuk mengerjakan soal ujian di kelas 2, tentunya di semester 2. Ini adalah soal-soalnya, silakan nanti dipelajari. Dia ada 5 soal di situ. Coba nanti kita pelajari di situ ya. Dari nomor 1 dulu kita bahas. 1. Tugas dari guru harus jelas ya, harus kita kerjakan. Kalau cuma didengarkan ya kapan selesainya? Ditulis ya juga. Caranya ngerjakan biasanya dengan ditulis. Jawabannya adalah dikerjakan. Nomor 2, buku yang dipinjam dari perpustakaan harus kita kembalikan, jangan dijual. Waduh, mencari untung nih, itu perbuatan yang tidak baik atau perbuatan tercela. Bel tanda masuk kelas berbunyi, sebaiknya kita segera. Apakah yang harus kita lakukan? Bermain? Jangan. Pulang? Jangan juga. Jelas, masuk kelas. Siswa yang tidak mematuhi aturan di sekolah akan mendapat, apakah mendapat pujian? Jelas bukan ya, mendapat sanksi. Apa sih sanksi itu? Sanksi itu adalah hukuman, pengen dihukum kalau tidak mematuhi aturan di sekolah. Misalnya disuruh nyari sampah, disuruh bersih-bersih, disuruh nyapu ya, seperti itu, atau berdiri di depan kelas. Lanjut sekarang di nomor 5. Tata tertib di sekolah dapat melatih siswa memiliki sikap, apakah? Jelas, disiplin. Jadi tata tertib atau aturan itu biar melatih kita disiplin. Di situ nanti imbasnya akhir-akhirnya kita bisa jujur dan toleransi. Jadi intinya adalah di disiplinnya itu. Itu pembahasan soal kelas 2 PKN KD 3.2 tema 6. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kali ini belajar mengenai pelajaran tema 7 kelas 2, yaitu di pelajaran PPKN KD 3.3. Semoga nanti bisa membantu adik-adik semuanya dalam menghadapi ujian. Dari nomor 1 dulu ya. Mari kita bahas sama-sama di sini. Sinta memberi kesempatan pada temannya untuk yang berbeda agama untuk beribadah. Sinta menunjukkan sikap apakah? Oh, itu jelas ya. Menunjukkan sikap toleransi, yaitu membolehkan kita dalam melakukan sesuatu. Misalnya ada teman-temannya semuanya yang berbeda agama, misalnya agama Hindu, Kristen, atau Katolik. Dia mau beribadah, ya udah, kita biarkan aja, jangan dilarang. Kalau melarang, ya jelas kita tidak melakukan atau mengamalkan Pancasila sila ke-1 tentang ketuhanan yang Maha Esa. Jadi harus bertoleransi di situ. Contoh hidup rukun di sekolah yaitu apakah? Bekerja sama-sama tulangan? Ya jangan, tidak boleh lah. Mengerjakan tugas kelompok bersama-sama, ya luar biasa. Tugas kelompok ya harus dikerjakan bersama-sama. Kalau tugas mandiri, ya harus sendirilah. Memilih-milih teman jangan. Otomatis yang B. Ada yang tanyakan? Mudah ya. 3.
Kiki dan Siwi berbeda agama. Kiki sedang beribadah. Siwi sebaiknya ya jelas menghormati atau menghargai. Boleh menghormati atau boleh menghargai. 4. Manfaat adanya keberagaman suku bangsa di sekolah adalah menumbuhkan rasa permusuhan. Budaklah. Dapat berbagi informasi mengenai budaya suku bangsa lain. Ya, nanti kita tahu. Seperti contohnya ngaben. Itu tradisi di Bali membakar mayat misalnya. Atau kasodo di Bromo sana boleh. Petik laut di Banyuwangi muncar misalnya. Nah, itu adalah manfaat dari keragaman dari suku bangsa. Menciptakan persatuan bukan. Jadi jawabannya yang B ya. Mudah sekali. 5. Bila ada teman yang berbeda pilihan dengan kita, maka kita harus menghormati atau menghargai tadi. Itu adalah pembahasan mata pelajaran PPKN KD 3.3 tema 7 kelas 2. Semoga bermanfaat. Belajar di tema 8 kelas 2 tentang pelajaran PKN di KD 3.4. Semoga nanti bisa membantu adik-adik semuanya dalam ujiannya ya. Ini adalah soal-soalnya. Mari kita bahas bersama-sama. Dari nomor 1, Yesa dan Luna berbeda agama. Mereka adalah teman sebangku. Mereka juga selalu bermain bersama. Sikap Yesa dan Luna menunjukkan persatuan dalam keberagaman, karena di sini agamanya berbeda. Loh, agama di Indonesia ada berapa yang diakui? Ada 6. Agama apa aja? Ada agama Islam, kemudian agama Hindu, Buddha, kemudian agama Kristen, Katolik, dan yang terakhir adalah Konghucu. Itu adalah agama-agama yang diakui di Indonesia. Jadi kita harus memeluk salah satu agama dari itu. Nomor 2, contoh sikap bersatu di sekolah adalah apa? Mengerjakan tugas sendiri bersatu? Enggak lah ya. Kerja bakti membersihkan kelas ini harus bersatu ini. Bertengkar dengan teman jangan. Ya otomatis jawabannya yang B. 3. Contoh olahraga yang memerlukan kerjasama adalah, jelas sekali ya, sepak bola. Kita perlu kerjasama di sini. Ada 11 pemain yang harus bekerja sama untuk memasukkan bola ke dalam gawang lawan. Kalau lompat jauh sendirian, lari juga sendirian, jadi tidak kerjasama tidak masalah. Kalau sepak bola wajib kerjasama. Hidup rukun membuat kita merasa kalau rukun ya jelas damai lah. Tidak bertengkar di situ. Nanti menyenangkan hidup rukun itu, Rek. Sam dan Reno berasal dari suku yang berbeda. Sam seharusnya tidak dengan Reno. Harus apa? Ya berteman. Tidak boleh membeda-bedakan kita kalau dalam berteman. Agar apa? Agar kita bisa bersatu, rukun, dan saling menghormati dan menghargai. Tercipta kedamaian tadi itu sesuai dengan pengamalan Pancasila ke-3. Itulah pembahasan mata pelajaran PKN KD 3.4. Semoga bermanfaat.